warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama saya Abdul Muiz dalam video pembelajaran matematika. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan fungsi trigonometri atau nilai trigonometri sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya untuk sudut yang negatif. Sebelum mempelajari ini, diharapkan supaya bisa memahami materi ini, silahkan pelajari terlebih dahulu perbandingan trigonometri, kemudian bagaimana cara menentukan nilai sudut di berbagai kuadran. Videonya bisa dilihat dan linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, saya akan menentukan di sini bagaimana cara menentukan fungsi trigonometri untuk sudut negatif. Oke, sudut negatif itu berarti sudut yang dibentuk searah jarum jam. Sudut itu bisa dibentuk berdasarkan arah jarum jam. Kalau misalkan berlawanan arah jarum jam, maka sudut yang terbentuknya sudut positif. Sebaliknya, jika searah jarum jam ke sini berarti maka sudut yang terbentuknya negatif. Nah, berarti ini yang akan saya bahas itu yang searah jarum jam. Nah, di sini kan seperti biasa 0 derajat, kemudian 90, di sini 180, kemudian ke sini 270 derajat. 0 saya bentuk ke sini searah jarum jam berarti berada di kuadran keempat posisinya dengan sudut negatif yang terbentuk. Ingat, di kuadran 1, ini sebutnya kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian ini kuadran keempat. Di kuadran 1 tandanya, masih ingat ya, tanda di kuadran 1 apa yang positif? Berarti di sini semua positif. Di kuadran 2 itu hanya sin. Kuadran 3 tangen, dan kuadran 4 itu yang positif adalah kos. Semua sin tan kos, semanis cinta tanpa kosmetik, ya gitu ya. Oke. Nah, karena sudut negatif itu ketika dibentuk itu berada di kuadran 4, maka nanti rumus yang digunakan sin nus min alfa itu bisa kita tulis juga sama dengan, nah karena di kuadran 4 kan yang positif cos, maka ini menjadi min sin alfa. Kemudian cos min alfa, nah cos di kuadran 4 negatif, kuadran 4 ya, ini berarti hasilnya positif. Kuadran 4 positif cos ya, cos alfa jadi. Kemudian tangen min alfa ini nanti berubah menjadi tetap tangen di kuadran 4 itu hasilnya min tan alfa. Nah, inilah yang bisa digunakan untuk menentukan sudut-sudut nilai fungsi trigonometri sudut negatif. Oke, langsung ke contoh soal. Misalkan ditanyakan tentukanlah nilai dari sinus negatif 315 derajat. Oke. Nah, berdasarkan rumus sin min alfa berarti negatif 315 ini adalah sebagai alfanya. Bisa kita tulis sin min. Kalau sin tetap sin sama ya, sin tetap sin tapi dia jadi negatif, berarti sin berapa? 315 derajat. Oke, cara menentukan sin 315 derajat bagaimana? Nah, ini berarti harus pelajari dulu video yang saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, 315 derajat ini posisinya berada di kuadran keempat. Rumus yang bisa digunakan, oke, min buka kurung sinus 315 derajat itu dekatnya kan 360, berarti saya gunakan 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 315, berarti dikurangi dengan 45 derajat. Kita ambil yang sudut lancipnya, berarti negatif buka kurung sama juga dengan sin 45 derajat. 315 di kuadran 4. Di kuadran 4 apa yang positif? Di kuadran 4 yang positif itu adalah
yang positif itu adalah cos, ini sinus. Berarti di kuadran 4 untuk nilai sinusnya bertanda negatif. Ya beda ya, kalau ini perubahan pertama, kemudian ini kenapa muncul lagi negatif. Nah ini diabaikan, kita fokus ke sin 315, ini di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai sinusnya kan negatif. Yang positif di kuadran 4 itu adalah cos. Berarti kita tambahkan negatif sin 45 derajat. Ya. Sama dengan udah negatif ketemu negatif ya jelas jadi positif. Jadi hasilnya positif sin 45 derajat. Berapa nilai sin 45 derajat? Sin 45 derajat itu nilainya sama juga dengan cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Oke, selesai. Contoh berikutnya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan ditanyakan cos, berapakah nilai cos min 4/3 V. Nah, ini dalam radian sudutnya. Gimana caranya? Sama saja. Ya, radian kalau misalkan bingung sudut dalam radian ada V-nya seperti ini, berarti harus diubah dulu menjadi ke bentuk derajat. Caranya ya berarti pelajari lagi materi sebelumnya bagaimana cara mengkonversi satuan derajat ke radian ataupun sebaliknya dari radian ke derajat. Oke, langsung kita kerjakan. Cos buka kurung min 4/3 V. Nah, supaya jadi derajat, ingat kita tinggal kalikan dengan, karena ada V-nya di atas, kita tinggal tambahkan V di bawah, di atasnya 180 supaya hilang. Coret V dengan V 180 kita bisa bagi dengan 3 langsung, hasilnya adalah 60. Ya, 60 dikalikan dengan 4 berarti sama juga dengan cos min 6 kali 4 240 derajat jadinya. Nah, cos min 240 derajat. Nah, di sini lihat cos min alfa, berarti ini alfanya kan, berarti ini teh sama juga dengan cos 240 derajat. Jadi positif. Kenapa? Nah, ini alasannya ya. Oke, lanjutkan. Berarti ya kita tinggal cari nilai dari cos 240 derajat itu berapa. Cos 240 derajat itu sama juga dengan cos. Nah, 240 dekatnya ke mana? Ingat ya. Dekatnya ke 180 ataukah ke 360? Ya. Dekatnya ke 180. Berarti kita gunakan 180 ditambah, berarti ya. Ditambah berapa supaya hasilnya 240? Berapa? Tambah 60 derajat. Jadi hasilnya sama juga dengan cos 60 derajat. Nah, ingat ini 240 itu ada di kuadran ketiga. Kuadran 3 apa yang positif? Tangan. Ini yang ditanyakan adalah cos, berarti negatif. Jadinya min cos 60. Berapakah nilai cos 60? Cos 60 itu nilainya setengah. Berarti hasilnya negatif. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. 2 contoh soal saya rasa cukup. Silahkan kalian bisa cari soalnya, cari referensi lain baik di googling ataupun di buku paket yang kalian miliki, dan kerjakan tanpa melihat jawaban, kemudian dibandingkan hasilnya. Insya Allah jika belajarnya lebih intensif gitu ya, lebih banyak belajar, insya Allah akan mudah sekali menerapkan konsep-konsep ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.